Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita memasuki di minggu pertama di bulan yang ketiga, di bulan Maret tahun 2024. Dan kita boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga hari ini kita akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita lebih lagi untuk beribadah, untuk kita memuji Tuhan, menyembah, terlebih untuk nantinya kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini, pujian penyembahan kita, sujud dan terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi.
disembah dengan hidup kami. Haleluya. Lebih lagi kita katakan dengan iman kami, sungguh nyata. Haleluya.
bersukacita, bersemangat meskipun kondisi saat ini gerimis. Biarlah kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur akan Dia. Haleluya. Berganti pujian kita, Raja segala raja. Haleluya. sebab Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang memberikan kesempatan untuk ruang kesaksian, jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan kesaksian, kalau ada. Yesus
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya pengabdianmu, jauh tinggi kasih langit, dalam segala bentuk selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya berkatamu bersamaku kamu akan berhenti memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya pengabdianmu, jauh tinggi kasih langit, dalam negara bentuk selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami, dan terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga sampai dengan saat hari ini Bapa. Yang boleh ada sampai dengan detik ini, semuanya karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui atas segala dosa kami, atas segala kelemahan kami, atas segala keterbatasan, kekurangan kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau melihat seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami dan nyatakanlah belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa hanya oleh kuasa darah-Mu, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan seluruh hidup kami, menguduskan tubuh jiwa roh kami, sehingga hidup kami Bapa boleh layak berkenan Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, setiap orang barang siapa yang dengan segenap hati mengembalikan apa yang milik Tuhan, Engkau memberkati, Engkau cukupkan. Demikian juga seluruh hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan akan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pakai seluruh hidup kami dimanapun kami berada Tuhan, supaya hidup kami hidup menjadi saksi-Mu, hidup untuk kami permuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu siap untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini, memberkati ya Tuhan apapun dari segala usaha pekerjaan mereka. Demikian juga segala persoalan, segala pergumulan ya Tuhan yang dihadapi umat-Mu. Kami percaya Tuhan, buat tangan Tuhan selalu siap untuk menolong hidup kami. Sebab kami hidup hanya berharap, hanya berserah dan hanya mengandalkan Engkau Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan memberi jawaban atas segala apapun pergumulan persoalan yang kami hadapi. Demikian juga Engkau kuatkan iman kami untuk kami terus hidup mengandalkan Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, diundang untuk bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian ini, pertolongan-Mu. Hatiku
kehendak-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya Engkau telah memulihkan keadaan kami. Engkau telah memperbaharui kami Tuhan. Sehingga kami makin hari dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup kami, dalam segala hal persoalan yang kami hadapi. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu semua menyenangkan hati Tuhan untuk keagungan bagi nama Tuhan saja. Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Engkau mengurapi mereka lebih lagi. Biar kami semua boleh bersuka cita di hadirat Tuhan, menikmati Engkau senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, jika Engkau melihat ada segala sesuatu yang merintangi kami, baik dalam bentuk kuasa roh apa saja itu, kami bersatu hati, kami dengki, kami tolak, enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jauh dia dari tengah-tengah kami, sebab darah Kristus yang sudah menghancurkannya. Demikianlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pengurapan Roh Kudus. Engkau mengurapi kami jemaat Tuhan. Engkau mengurapi kami baik para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani anak-anak, dan hamba yang menaburkan firman Tuhan. Berkuasalah Engkau sepenuhnya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur yang baik, yang siap untuk ditabur, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati dan berfirmanlah bagi kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Ya, tidak terasa sekarang sudah tanggal hari ini 3 ya, bulan yang ketiga. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara kekasih, sengaja kita buka Alkitab kita untuk hari ini. Itu dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Sebenarnya sampai ayat yang ke-30 ya, tapi kita baca sampai ayat yang ke-26. Kalau berikut di sana, orang muda yang kaya. Jadi orang muda yang kaya. Namun saya berikan judul untuk kita tema pada minggu ini, yaitu memperoleh hidup kekal dan sempurna. Memperoleh hidup kekal dan sempurna. Kita baca ya bersama-sama ini. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Ya. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya beri tema atau judul hari ini yaitu memperoleh hidup kekal dan sempurna. Ya, memperoleh hidup kekal dan sempurna itu maksudnya adalah hidup dalam keselamatan Tuhan Yesus, masuk surga dan memiliki harta yang melimpah. Jadi hidup dalam keselamatan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kemudian masuk surga dan kita memiliki harta yang melimpah di sana. Amin, saudara. Amin. Jadi bukan asal masuk surga. Ada orang berpikir ya sudah masuk surga saja syukur. Iya. Tapi bagaimana keadaan kita di sana? Keadaan manusia di sana berbeda satu dengan lain. Dan itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Itu dalam bentuk kerajaan. Jadi masing-masing punya kedudukan. Amin, saudara. Di dalam pembacaan kita di sini, kita melihat ada seorang muda yang kaya raya. Siapa di sini yang tidak bangga kalau ada anak muda lalu dia punya kekayaan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak di dunia ini? Ya. Tetapi waktu dia datang kepada Yesus, dia bertanya secara khusus, Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kehidupan kekal, hidup kekal? Yesus berkata kepadanya, ya, apa yang kau tahu? Ya, lakukanlah perintah Allah. Perintah yang mana? Dia berkata, ya 10 hukum Taurat. Yesus katakan kepada dia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya 10 hukum. Jadi orang kaya itu katanya, semua itu sudah kulakukan. Lalu apa yang masih kurang? Yesus berkata kepadanya, jika engkau ingin masuk surga dan sempurna, ya, Yesus memandang dia. Kalau dalam Injil Lukas berkata begini, Yesus berkata kepada orang muda itu karena belas kasihan. Belas kasihan kenapa? Untuk apa memiliki harta di dunia ini banyak, saudara, kalau tidak masuk surga? Kalau di surga dia tidak memiliki apa-apa di sana. Ya syukur kalau masuk surga. Nah itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, ya, pergilah, jualah segala milikmu itu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kekayaanmu itu artinya pindah ke surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin, saudara. Sebab untuk masuk surga harus ikut Yesus. Tidak ada yang lain jalan untuk ke sana, hanya Yesus. Ya, jalan ke sana. Tidak ada yang lain. Nah, saudara kekasih, ya, sebagai anak-anak Allah,
yang kita peroleh tidaklah sama dengan orang-orang dunia yang tidak percaya. Kenapa? Tidak sama. Harta yang dikatakan milik kita yang sesungguhnya, harta sebagai anak-anak Allah, tidak sama dengan harta orang-orang dunia yang tidak percaya. Kalau harta milik orang percaya sebagai anak-anak Allah adalah diperolehnya sebagai upah. Karena apa? Karena dia mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu harta orang percaya. Itu yang dia miliki. Sehingga karena dia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, lalu Tuhan memberkatinya, itu harta. Nah, kalau kita tidak setia di dalam Tuhan, itu harta sama seperti nilai dunia, itu sia-sia. Itu sebabnya kita melihat di sini tadi Yesus katakan, ya benar, engkau memiliki harta karena engkau melakukan 10 hukum Tuhan, firman Tuhan, ya kan? Sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Musa mengajarkan seperti ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman yang kusampaikan kepadamu dan melakukan itu dengan segenap hatimu, maka berkat ini menjadikan engkau melimpah. Diberkati ya hidupmu, diberkati ladangmu, diberkati ternakmu, diberkati kandunganmu, diberkati bakulmu, dan apa saja yang kau perbuat berhasil. Orang muda itu kan semuanya itu sudah aku lakukan, ya pantas dia diberkati. Amin, saudara. Lalu dia bertanya, apa yang masih kurang? Yesus katakan, ya, yang masih kurang daripada itu, engkau harus memiliki harta yang sesungguhnya. Amin, saudara. Harta yang sesungguhnya. Itu tadi kalau kita melihat dia dalam Kolose pasal 3. Ulangan pasal 28 sudah saya sampaikan tadi, kita singkat saja. Kolose pasal 3. Berkat yang sesungguhnya. Kolose pasal 3. Dikatakan oleh firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 22-24 dikatakan seperti ini, ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan karena kita mentaati firman Tuhan dan melakukan itu, maka Tuhan memberkati. Walaupun kita ada di tempat yang gersang mungkin pekerjaan, karena atasan kita orang kasar, orang dunia, seringkali dia tidak jujur dengan kita, tidak baik dengan kita. Apakah Tuhan terhalang untuk memberkati saudara? Tidak. Tuhan punya cara. Amin. Sebab upah karena kita menuruti, takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Ya bukan kita menghargai manusia ini, tapi kita menghormati Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Amin. Dan hal itu dialami oleh orang muda yang kaya tadi. Seperti yang difirmankan Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tetapi untuk sempurna masuk surga dengan harta yang melimpah, Yesus katakan kepada orang muda itu, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pasal 21 itu, ya. Nah, dalam ayat yang lain juga Yesus menghendaki supaya kita semua orang
untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, bukan hanya di bumi ini. Semua orang percaya untuk menghimpun harta di surga, bukan di bumi. Coba kita lihat di dalam pasal 6, ya, Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Haleluya. Ayat yang ke-19 sampai ayat 21 itu dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya kepada orang muda itu untuk kaya dia di surga, tetapi juga kepada kita semua yang untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. Mengumpulkan harta di surga. Ya. Haleluya. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Caranya kalau kita memperhatikan firman Tuhan, yaitu dengan menabur dalam roh, dalam perbuatan baik, dan dengan giat selalu berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Caranya yaitu dengan menabur dalam roh, dalam perbuatan baik, dan dengan giat selalu berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat dalam Galatia, kitab Galatia. Haleluya. Galatia pasal 6. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, saudara. Itu dengan segala perbuatan baik. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, Yesus firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat menabur dalam roh dengan menyatakan perbuatan baik, dan juga dengan giat selalu ia berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena semuanya itu tidak pernah sia-sia, tetapi itu menjadi harta di surga. Amin, saudara, yang bersifat kekal. Amin. Haleluya. Suka berkorban. Jadi jangan pelit. Nah, kadang-kadang jemaat itu salah. Ini saya dengar kesalahannya. Ya, ini saya lihat banyak ya. Lalu Natal, musim Desember, pendeta jatuh perpuluhan kami akan persembahan Natal. Nah, itu tidak benar. Kalau persembahan persepuluhan itu milik Tuhan, khusus itu milik Tuhan. Makanya Tuhan katakan jika kita tidak memberikan itu,
tidak setia lakukan. Apakah Tuhan tidak mengambil kembali 1/10 dari mereka? Bagaimana cara Tuhan mengambilnya? Tuhan membangkitkan hamba-Nya yang bukan umat Tuhan untuk menghancurkan mereka, memperbudak mereka. Ia bangkitkan Raja Babel. Ya, Tuhan katakan, "Kudatangkan hamba-Ku yang jahat untuk menghukum mereka." Jadi semua dirampas, rumah Allah mereka dihancurkan, dan semua kota mereka dihancurkan, habis semua. Sebab Tuhan ambil. Tidak bisa manusia menipu Allah. Sebab itu hati-hati. Kalau kita tidak bisa memberi milik Tuhan saja, bagaimana kita dapat berkorban untuk kita mengumpulkan harta di surga? Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, ya, supaya kita lihat. Dan bagi kami sebagai hamba Tuhan, terus terang saja, saudara, kami tidak bergantung kepada keadaan dunia manusia ataupun umat yang bersama kami. Bahwa Tuhan yang kami layani, Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami. Tuhan tahu. Amin. Dengan cara apa? Yang penting bagaimana kami setia. Kami setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab apa yang kami terima dari saudara itu untuk pekerjaan Tuhan secara umum di dunia ini. Secara umum. Ya, untuk majelis pusat, majelis daerah, untuk operasional, untuk bantuan-bantuan. Dan bukan sekedar untuk kami sendiri. Nah, itu harus saya utarakan ini ya, supaya tahu ini. Dan kalau kami tidak setia, kami sendiri rugi. Saya melihat ada banyak gembala-gembala yang tidak setia, apa yang terjadi, mereka menderita kekurangan, ya, kekurangan. Tetapi kalau tetap setia, bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus firman Tuhan katakan, "Ujilah aku akan hal ini." Tidak ada ayat lain selain hanya dalam Al-Quran. "Ujilah aku akan hal ini. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Dan juga aku tentukan, jika engkau tidak melakukan, apakah aku tidak membuat langit membaja dan tidak pernah turun hujan atasmu, embun berkat tidak turun." Itu kan ngeri kalau kita lihat di dalam itu. Ngeri. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya memperhatikan seperti ini, ya. Sebab apa? Saya katakan ini, kita punya beban banyak gereja ini. Kalau kita kan di kabupaten, orang katakan kabupaten tentu dia jemaatnya banyak yang berusaha, banyak ini. Satu orang tidak boleh kurang ke pusat itu maksudnya. Kalau kita lebih banyak orang yang di desa dari di kabupaten, tidak mungkin, tidak percaya. Kalau setelahnya, masalah gereja manapun, setelah kabupaten ke sinode, dia lebih banyak dari yang di desa. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi supaya menutup semua. Dan banyak sekali yang kebutuhan kita, keperluan. Jadi saya memperhatikan, ya. Saya katakan sama ibu gembala, tetap kirim semua, jangan kurangi. Walaupun mungkin berkurang, jadi jangan berkurang, tapi tetap kirim ke sana. Jangan kita mempermalukan Tuhan. Tuhan pasti buka. Tuhan pasti tunjukkan. Betul sebenarnya. Dengan cara apa? Saya melihat itu banyak, ya, cara Tuhan yang luar biasa kalau di sini. Ada yang dikirim Tuhan orang sakit, orang gila, ngerti tak? Minggu ini saja ada yang dari terakhir yang baru-baru ini, ya, dari sejak sebelum Desember dia bilang mau membunuh anaknya semua, disuruh dipintah jadi roh itu. Kadang-kadang dia ditangkap, tidak mampu suaminya menangkap dia, menahan dia. Jadi ngeri kita mereka. Saya melihat memang sudah didukunkan oleh mereka di sana, malu di rumah di sana di terakhir.
Saya tidak tahu dari mana mereka ke tempat ini. Jadi ada orang yang berkata bawa ke sana. Terus saya dihubungi, saya katakan bawa saja. Saya melihat orang ini susah menyewa mobil taksi pergi dari sana. Ya, antar ke sini. Mobil merek petak-petak terang-terang ini bawa apa itu? Tanda pekarak nanti. Saya katakan sama teman kasihan. Ya, lebih bawa ke tempat ini banyak keluarga. Saya lihat dalam keadaan tidak sadar. Itu sebabnya saya katakan Tuhan, mereka ini dari jauh, ini orang susah dan ini orang menderita. Mereka sampai ke tempat ini, jangan kau izinkan pulang mereka dalam keadaan terikat ini. Sekarang kita buktikan. Kami sebagai pelayan kami tidak dapat berbuat apa-apa jika engkau tidak menyatakan kasih kepada mereka. Buktikan. Betul saudara. Mereka menerima Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Akhirnya setelah dibaptis dia katakan, aduh mama anakku, sulah anakku kepehe apa itu, anak mempatai keluarga anak-anakku. Pak pendeta aku nampayahkan pisau demian orang aku, menyuruh mempatai keluarga. Itu setan. Kalau setan merasa seseorang yang bukan pisau atau demian mau itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ada orang yang melihat juga setan yang merasuk orang itu, katanya berambut pirang, merah, bibirnya merah semua. Saya katakan dalam bahasa Dayak itu nyaring karena kuman dahak, kuman kulit. Lalu nasi ingat sama dengan kursi dulu kan dua rohnya. Laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu yang suka menyiksa manusia, yang khusus untuk memangsa. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, syukur dia kemarin juga ada keluarganya mengatakan bahwa dia sudah disembuhkan. Amin. Saya cuma berpesan begini, di mana pun kalian, entah di sana, kalian harus beribadah. Kalau tidak ada gereja, harus beribadah di rumah keluargamu. Muliakan Tuhan, baca Alkitab. Amin saudara. Supaya kita jangan kosong. Seperti Yesus katakan, kalau kita mengusir setan, kosong rumah tubuh ini. Lalu setan kelari ke padang belantara. Tapi dia akhirnya bisa kembali. Dan kalau masih kosong, dia akan masuk dan lebih parah. Banyak lagi roh setan masuk. Artinya kita harus menjadikan hidup ini menjadi milik Kristus, menjadi rumah baik Allah, sehingga tempat hadirat Roh Kudus. Dan Roh itulah yang lebih besar di roh dalam dunia ini. Amin saudara. Amin. Yang dari Sepang hari Kamis kemarin juga ada satu lagi keluarga membawa. Adiknya yang perempuan katakan, itu mama berdoa karena aku nahumi. Perasaannya seperti bergetar. Dan saya katakan, jangan ingatkan yang lama. Sebelum sudah menerima Yesus. Sepercaya orang yang pernah diganggu setan ini, dia akan dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi berkat bagi keluarga. Ibu dikatakan sering roh itu datang katanya seperti kereta mengelilingi rumah, bunyi macam-macam, mengganggu mereka. Itulah keadaan dunia sebenarnya dalam kuasa Tuhan. Padahal mereka ini Kristen.
Saya katakan Kristen, tapi belum hidup di dalam Kristus sesungguhnya. Karena apa? Karena pernah saya katakan ahli-ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus secara khusus. Mereka bertanya, Yesus, Guru, engkau banyak mengadakan mujizat tanda-tanda heran. Dari mana kuasa itu engkau terima? Yesus berkata kepada mereka, aku mengadakan pertanyaan kepadamu. Jawab pertanyaanku, maka aku akan memberitahu dari mana baptisan Yohanes. Ya kan? Baptisan saya katakan itu tanda pertobatan kita, pengampunan dosa bagi kita bersih. Tetapi Yohanes bukan hanya Yohanes yang membaptis, tapi Yesus juga akan membaptis kita dengan Roh untuk kita ada di dalam otoritas kuasa. Kalau Roh itu turun atasmu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Ya, Roh yang ada pada Yesus itu yang bekerja di dalam manusia. Orang-orang percaya. Itu yang membuat banyak tanda-tanda. Makanya waktu Yesus keluar dari air, Roh itu turun ke atasnya. Sejak itulah Roh itu memimpin kehidupannya dalam otoritas kuasa yang besar. Dan Roh itulah yang melakukan pekerjaan besar. Jangan kita mengikuti pemimpin agama itu. Kalau kita katakan dari Allah, Yesus bertanya, kenapa kamu tidak ikuti? Ya. Kalau mereka tidak tahu. Kalau kita kan dari manusia, mana mungkin? Sama Yohanes itu nabi. Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi disitulah saya memperhatikan. Ya, makanya ada pendeta yang merasakan. Mereka katakan sama saya, Pak, kami sudah kurang lebih 4 bulan berdoa kumpul khusus, tim doa khusus untuk pelayanan. Semakin parah nih. Saya katakan di sini saya bisa berdoa untuk orang ini. Yang penting modal buka hati untuk Yesus dan bertobat. Coba saya tanya, ya, buka hatimu, utarakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya pelanggaran? Dia berkata, saudara, aku ini selingkuh, sering menyakiti keluargaku, suka perempuan lain. Makanya masuk setan. Bagaimana kita mengejar orang lain yang ada dalam hidup kita, bukan lagi roh Tuhan. Hancur. Sedangkan orang-orang yang ada dalam Kristus dikatakan dia tidak bisa dijamah oleh kuasa kejahatan. Tapi karena dia masuk ketinggalan. Tapi sekarang saya katakan, saya percaya Tuhan dia punya kasih yang tidak terbatas. Selama engkau tetap mau mencari Tuhan dan buka hati bertobat, dia sanggup mengubah menjadi pengikut. Amin. Saya katakan baptis, saya turun ke sana, dia ikut untuk keluarga itu. Setelah itu dia langsung terang, tidak lagi yang apa saudara, langsung berkata, aduh enaknya, aduh sudah tidak ada lagi. Yang tadinya teman-temannya katakan, bukan kamu yang suka mau mencekik kami, mau bunuh kami. Ya itu maklum, itu bukan aku. Karena dia sudah sadar. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah keadaan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi pekerjaan Tuhan itu luar biasa, ya. Yesus menghendaki supaya kita semua memiliki dan menaruh harta, mengumpulkan harta, bukan hanya di bumi ini, tetapi di surga. Orang muda yang kaya itu setelah dia mendengar perkataan Yesus kepadanya, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya saudara-saudara, dia tidak mau menuruti perintah
dan tidak mau juga ikut Yesus. Ya. Dan memang saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan dan pernyataan kenyataannya di dunia ini, ada banyak orang yang takut mengikut Tuhan secara penuh karena takut menjadi miskin, takut dikucilkan, ya, takut dipersulit dalam hal karir, dalam hal pekerjaan, takut dipersulit. Itu memang kebanyakan, ya, manusia di dunia ini. Takut menjadi miskin, takut dia dikucilkan, takut dibenci oleh dunia. Karena Yesus sendiri, kamu dibenci oleh dunia. Sehingga banyak orang justru meninggalkan Yesus karena ingin kaya dan gila hormat dunia. Misalnya demi pekerjaan, demi karir, ya, demi kemudahan-kemudahan yang lain yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya sehingga Yesus berkata ya kepada murid-muridnya ini. Coba kita lihat ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Orang yang hanya ingin kaya dunia maksudnya. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, kerajaan Allah. Jadi sangat sukar, sangat sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya orang kaya yang mempertahankan kekayaan di dunia ini. Mendengar itu sangat gemparlah murid-murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Dan kalau kita memperhatikan, Petrus juga berkata dalam ayat yang ke-27 itu, perkataan Petrus apa ayat 27? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Jadi itu pertanyaan dari murid-murid. Apakah yang akan kami peroleh? Ya. Kalau kita memperhatikan jawaban Yesus, saudara, ya, bahwa tidak benar jika seorang mengikuti Yesus dengan menjual segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu seperti Petrus katakan, ya, dan Tuhan membiarkan mereka menjadi miskin. Tidak akan mungkin itu terjadi. Coba kita lihat dalam ayat yang pasal 19 ayat 26, apa yang Yesus katakan pada mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ayat 28-29 apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku," artinya yang 12 orang murid itu, "akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi atau memerintah 12 suku Israel. Dan setiap orang di luar murid-murid, setiap orang siapapun yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladang, atau termasuk mungkin yang menjual segala sesuatu, lalu dia ikut Tuhan." Apa yang Tuhan katakan? Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara punya Lukas 100 kali lipat baik waktu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Amin.
Jadi tidak benar kita melihat Tuhan membiarkan orang yang menjualkan segala miliknya lalu dia bulat hati ikut Tuhan, dia menjadi miskin. Tetapi dia punya kekayaan di surga, tapi di dalam dunia ini Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Karena apa? Karena Yesus sudah katakan, aku adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Kalau pencuri, iblis, setan itu memberi kamu harta, itu hanya tipu daya, bukan kamu miliki, tapi itu menjadi budak mereka. Kata Yesus, mereka itu mencuri, bukan milik mereka, tapi milik Tuhan. Tetapi aku datang memberi kepadamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Dalam segala kelimpahan. Dan itulah sebabnya sehingga Daud yang rela meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan. Apa yang dia katakan? Coba kita melihat dalam Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23. Bagaimana Daud yang menikmati Mazmur pasal 23. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, Yesus katakan, aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Karena aku gembala yang baik, tidak akan membiarkan kamu, tetapi aku rela mati membela kamu. Aku rela menyerahkan nyawaku untuk kamu, memperolehnya. Amin. Dalam pengakuan Daud, ya, pasal 23 Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku, ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita melihat bahwa tidak benar bahwa Tuhan membiarkan kita miskin. Kalau kita berkorban, apakah Tuhan tidak sanggup untuk memberkati, saudara? Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati. Amin. Memberkati. Jadi kita memiliki simpanan yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa dimakan oleh negara. Sebab di sanalah harta yang sesungguhnya. Kita masuk ke dalam kerajaan itu dan kita tidak seperti biasa. Tapi Tuhan katakan, engkau akan memerintah 12 suku, itu mungkin 12, tetapi orang lain dia akan menerima 100 kali lipat. Bahkan mungkin sekian dia beri ke sana, 100 kali lipat lebih daripada itu Tuhan yang tambahkan. Amin, saudara. Sehingga disitulah kehidupan nanti yang sesungguhnya, saudara. Ya, di dunia ini sebentar saja. Kalau 100 umur kita sudah syukur. Sudah syukur. Saya sudah 60 berapa tahun saya ini? 62 tahun. Ya, 62. Ada yang sudah 80. Saudara-saudara terkasih. Saya lihat kemarin saudara saya datang ke sini. Saya tanya dia berapa umurnya. Sudah 75 ke atas. Apa kalau kesannya? Aduh, katanya saraf terjepit sehingga terapi terus terapi. Apalagi dia katakan sama itu tidak saya hiraukan, sebab saya yakin Tuhan tidak biarkan saya. Tapi ada kekurangan lain. Ya. Nah, sekarang tolong doakan saya, kita berdoa. Amin. Saya katakan kepada dia, ucapkanlah syukur kepada Tuhan di masa umur lalu. Tetaplah
bekerja di ladang Tuhan, artinya kita menjadi pendoa. Kalau kita tidak bisa bergerak pergi ke mana-mana, kita menjadi pendoa. Pendoa bagi pekerjaan Tuhan di mana kita ya dalam turut melayani. Dan pendoa bagi keluarga besar, anak cucu menantu, buyut, sebab dia punya buyut banyak juga. Saudara-saudara kekasih, itu menjadi tanggung jawab kita di hadirat Tuhan siang malam dan jangan pernah berhenti. Amin. Sambil kita bersyukur supaya kita tetap menjadi berkat. Ya, sehingga disitulah kita akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan akan membuang roh kepikulan dan segala macam. Sebab kita berpikir yang baik untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita takut dan janganlah kita ragu untuk mengikuti Yesus. Percayalah, Yesus tidak akan membiarkan kita. Sebab dialah gembala yang baik bagi kita, ya, yang mengikuti Dia. Asal Yesus katakan, jadilah juga domba-dombaku. Jangan jadi kambing. Kalau kambing kan suka menanduk melawan. Tapi jadilah domba-domba. Domba itu selalu turut. Makanya Yesus katakan di dunia ini kamu seperti anak domba di tengah serigala. Kamu sebenarnya tidak punya kekuatan, siap untuk diterkam. Tapi karena aku bersamamu, engkau lebih dari para pemenang. Engkau akan menghancurkan singa-singa itu dan segala macam perintah. So tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pekerjaan Allah yang ada di dalam hidup. Inilah firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara kekasih, kita bersyukur bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Dia rela menderita karena Dia mengasihi saudara saya. Dia rela mati karena Dia memberi hidup bagi saudara saya. Kematiannya adalah kematian dosa kita, kematian kelemahan kita, kematian segala rancangan pekerjaan iblis setan. Itulah waktu kita dibaptis itu dikubur supaya kita hidup baru di dalam kemuliaan Bapa terus menerus dalam Tuhan Yesus dan berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Di dalam dunia ini kita menabur bukan untuk dunia ini, tapi menabur untuk kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sebelum kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat baik di dalam kehidupan ini. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh amat baik Yesus bagi kita. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Kita katakan Yesus engkau baik. Sungguh baik, amat baik. Haleluya. Saya minta yang melayani perjamuan kudus, ya, baik Bapak Suryadi Niaga, Bapak Roli yang datang, Bapak Jimmy, Bapak Roli yang datang. Saya minta Bapak Simpon Ketidak melayani perjamuan kudus. Ganti Bapak Roli sebagai maju ke depan melayani. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhanku, haleluya kami bersyukur, haleluya kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur Yesus, inilah kehidupan kami hanya oleh kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, hanya oleh pertolongan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah diri-Mu, nyatakanlah kehidupan-Mu, nyatakanlah Tuhan kemenangan-Mu atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami milik umat tebusan-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami dengan hadirat-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Rahmat hidupkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul Tuhan ada dalam keselamatan-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kami. Bukan untuk yang sia-sia seperti seorang muda yang kaya itu. Biasa tidak ada memiliki nilai yang sedikit karena dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak bisa diperbaharui, tapi kami rindu Engkau perbaharui, dan Roh Kudus tetap terus bekerja. Hamba bisa berhenti berkata-kata, tapi Roh berbicara dan sementara menghidupkan firman di dalam hidup kami. Dan sementara kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Tuhan katakan, inilah makanan yang sesungguhnya, inilah minuman yang sesungguhnya, bukan untuk hidup sementara saja, tapi untuk hidup kekal. Barang siapa memakan dan meminum tubuh dan darah, dia memiliki hidup. Sebab itu kita bersyukur. Hidup dikatakan Yesus adalah hidup sebagaimana Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga kita hidup hanya oleh Yesus. Sebab Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Pujilah nama-Mu. Oleh sebab itu Engkau kuduskan kami anak-anak-Mu ini. Engkau kuduskan kami para pelayan-Mu, dan layakkan kami dalam pekerjaan-Mu yang kudus ini. Dan kami akan menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri jemaat dan terima dengan iman ya, terima dengan iman. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Yesus lebih
Yesus katakan, roti ini adalah tubuh yang diserahkan, tubuh yang teraniaya, tubuh yang tersakit, tubuh yang menderita. Karena disitulah Tuhan ambil alih segala penyakit dan kelemahan kita. Jika engkau percaya, maka segala kelemahan, segala penyakitmu sudah ditanggung, dipikul Tuhan, dan kau menjadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Cawan ini adalah darah yang tertumpah, darah yang kudus, darah yang menghapus dosa dunia. Sekarang ada di tangan, darah yang membersihkan seluruh kehidupan kita dari dosa kutuk dan segala pekerjaan, kuasa setan dan segala macam ya kuasa dosa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Glory Tuhan, glory Yesus, haleluya, glory Tuhan, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus atas pernyataan kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya, yang rela berkorban, yang mencurahkan darahnya untuk membersihkan kita, untuk memperbaharui kita, untuk memberi kita kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kehidupan yang dipermuliakan dalam Tuhan, kehidupan yang tak setia melakukan perintah kehendak Tuhan, kehidupan yang diperkaya oleh Tuhan beratus-ratus kali lipat, dan Tuhan menyatakan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Kita menerima baik sekarang maupun pada saat Tuhan menyatakan inilah sebenarnya hidupmu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kepadamu yang ada dalam otoritas kuasa-Mu, Engkau menjamah kami semua Tuhan, dan Engkau tidak mengizinkan ada sesuatu kuasa lain yang mengganggu kami. Ada kuasa penyakit yang merancang, yang membuat kami menderita dalam bentuk apapun. Tuhan jamah kami semua dalam nama Yesus. Engkau beri kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Engkau memberi kemenangan, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, dalam kemenangan-Mu, dari kemenangan kepada kemenangan, dan sampai kepada kemuliaan kehidupan yang kekal yang telah Engkau rancang bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu. Kami hidup untuk mempermuliakan Tuhan, hidup untuk menyatakan kasih Tuhan, hidup untuk menjadi berkat, mempermuliakan semua. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama katakan amin. Tidak ada kurang. Terima
kasih buat segala pernyataan kasih-Mu, buat segala apa yang telah Kau lakukan, apa yang Kau rancang dalam kehidupan kami. Engkau Yesus Bapa yang baik bagi kami. Engkau Yesus Gembala agung bagi kami. Engkau Yesus yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Engkau selalu merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan dalam keadaan ya Tuhan yang tidak menentu, tapi dalam kepastian. Sebab Engkau yang hidup. Engkau bukan yang jauh dari kami, tapi ada di dalam kami semua. Terima kasih Yesus, bekerjalah di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Bekerjalah di dalam setiap rumah tangga, tiap keluarga. Bekerjalah bersama mereka dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan mereka. Bekerjalah Tuhan, membuka jalan dalam segala pergumulan dan memberi jawaban dan memberikan pertolongan dan mencurahkan berkat atas seluruh kehidupan umat-Mu. Sebab kami hidup bergantung dari apa yang telah Tuhan Kau nyatakan, apa yang telah Tuhan Engkau kerjakan, apa yang telah Engkau sediakan. Engkau Bapa yang baik, Engkau tahu segala sesuatu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih sebagai milik kepunyaan-Mu. Kau tidak mengizinkan ada kuasa-kuasa lain mengganggu umat ini. Sebab mereka adalah milik-Mu. Mereka ada dalam otoritas-Mu. Mereka ada dalam dunia, tapi mereka bukan milik dunia. Dan Engkau yang memelihara, melindungi, dan memberkati, dan memberi kemenangan. Terima kasih. Inilah kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Demikian secara khusus keluarga Bapak Naya atau Hardi Jinana yang menikahkan putra mereka dan putri yang akan mereka terima. Ya Tuhan Yesus, pada tanggal 6 dan tanggal yang ke-7, Kau memberikan hari yang baik. Kau memberikan berkat apa yang mereka persiapkan Tuhan. Baik itu hidangan yang Engkau siapkan, Engkau memberkati sehingga menjadi hidangan yang semua memuaskan setiap orang. Engkau memberikan juga apa yang mereka persiapkan Tuhan semuanya, baik di lingkungan rumah mereka, baik di lingkungan keluarga besar mereka, baik tamu undangan yang akan datang, semua diberkati oleh Tuhan. Demikianlah juga seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau melawat semua, juga secara khusus anak-anak kami yang berulang tahun di minggu ini. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan rancangan pertumbuhan kehidupan masa depan anak-anak kami, dan Engkau memberikan kemuliaan-Mu. Demikian juga seluruh ya Tuhan jemaat dalam segala pergumulan mereka, dan Engkau menjadi jawaban. Baik ya Tuhan yang punya rencana juga dalam keluarga mereka, ya Tuhan yang akan membangun rumah dan Engkau buka jalan, dan Engkau buka Tuhan untuk usaha mereka, pekerjaan semua Engkau buka dan Engkau buka dalam nama Yesus, dan Engkau memberkati. Demikian juga pergumulan untuk hubungan anak-anak Tuhan yang akan masuk ke jenjang pernikahan, walaupun masih belum waktunya, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh jemaat, semua Engkau berkati dalam nama Yesus, dan Engkau membuka jalan. Bapak, hidup kami bergantung penuh daripada Tuhan. Terima kasih, biar apa segala sesuatu menjadi kemuliaan dan kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami semua kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dan Engkau memberkati juga orang-orang yang Tuhan Kau percayakan untuk mendapat jamahan pertolongan keselamatan Tuhan, dan Kau terus memberkati mereka dan terus memelihara dan terus membuktikan bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada kuasa yang lebih dari kuasa nama Yesus, dan Engkaulah yang menjadi kemuliaan kekal bagi semua. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu, umat milik kepunyaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Ya Tuhan Yesus, Engkau menumpahkan tangan-Mu atas kami, sebab kami bergantung atas berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, yang membuka tingkap-tingkap langitnya, bahkan dari perbendaharaan yang mencurahkan berkat bagi kehidupan saudara dan saya dalam nama Yesus, yang kasih sayang oleh putranya yang tunggal, yang selalu menaungi kehidupan kita, dan kuat kuasa rohnya yang kudus yang menyertai, menghibur, menolong kita sampai kepada hari Maranatha. Dan kami bersyukur menerima segala
berkat, segala kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.